mengingat risiko dan komplikasinya banyak sekali ya dok ya, tentunya membuat masyarakat itu takut untuk cabut gigi. Apakah cabut gigi itu berbahaya dok? Jadi risiko dan komplikasi ini bukan tujuannya untuk menakut-nakuti. Saya bilang di awal tadi, bukan tujuannya untuk menakut-nakuti, tapi agar Sobat RSUD Pelosok Jombang, selamat datang di podcast RSUD Pelosok Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa Sobat RSUD Pelosok, yakni ada Dr. Gigi Jerry Saifuddin. Beliau ini merupakan salah satu dokter gigi yang berpraktek di RSUD Pelosok Jombang. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai risiko dan komplikasi pencabutan gigi. Langsung saja kita sapa beliau, narasumber kita. Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk resiko dan komplikasi pencabutan gigi nih dok, banyak sekali masyarakat yang belum tahu mengenai apa resiko dan bahayakah kalau kita mencabut gigi seperti itu. Lalu menurut dokter Jerry sendiri, apakah kita perlu tahu resiko dan komplikasi dari pencabutan gigi? Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Dwi. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah resiko dan komplikasi pencabutan gigi. Jadi, kenapa sih kita perlu tahu adanya resiko dan komplikasi pencabutan gigi? Jadi, bukan bermaksud menakut-nakuti ya, kelihatannya kok serem ada resiko dan komplikasi dalam pencabutan gigi. Jadi, semua hal, semua tindakan atau semua kegiatan yang kita lakukan, semuanya pasti memiliki resiko. Seperti contohnya, berkendara ke jalan raya, pasti kan ada resikonya. Iya, ya. Benar sekali. Resiko kan ada macam-macam. Ada resiko yang dapat kita hindari, misalkan kita berkendara dengan cara berhati-hati. Kemudian ada juga resiko yang tidak dapat dihindari, misalkan kita sudah berhati-hati, ternyata ada pengendara lain yang berkendari dengan seenaknya, tidak berhati-hati, akhirnya kita bisa celaka. Kemudian ada juga resiko yang tidak terduga. Semuanya sudah berhati-hati, pengendara lain juga sudah berhati-hati, tiba-tiba jalannya ada yang berlubang, atau tiba-tiba ban kita kempes kena paku, tiba-tiba bocor gitu. Nah begitupun dengan pencabutan gigi, semuanya juga ada resikonya kayak gitu. Iya. Resiko dan komplikasi. Terus kenapa harus dibedakan dok antara resiko dan komplikasi? Apakah keduanya ini berbeda atau sama tapi ya memiliki satu artian yang lebih rinci dari masing-masing istilah dari risiko dan komplikasi ini? Jadi risiko dan komplikasi ini memang sebetulnya ya hampir-hampir mirip-mirip. Cuman bedanya risiko ini adalah suatu kejadian yang terjadi pada saat proses pencabutan gigi itu sedang dilakukan. Sedangkan komplikasi ini adalah terjadi setelah pencabutan gigi itu selesai dilakukan atau setelah pasien pulang di rumah. Nah, kelihatannya kok serem, kok ada resiko dan komplikasi. Nah, ini apakah berbahaya kayak gitu kan? Nah, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi tujuannya agar kita tahu resiko dan komplikasi ini agar apabila telah dilakukan pencabutan gigi, agar kita tidak panik dan tahu tindakan awal apa yang perlu dilakukan apabila hal ini terjadi, seperti itu. Lalu apa saja sih dok antara resiko dan komplikasi ini, jenis-jenisnya bisa disebutkan? Ya, jadi untuk resiko dan komplikasi saya sebutkan masing-masing ya. Untuk resiko selama proses pencabutan gigi ini biasanya ada rasa nyeri, kemudian ada juga pendarahan, kemudian terdapat juga cedera saraf, ada juga namanya oroantral communication. Kemudian untuk komplikasi ini ada juga, mungkin ada beberapa poin yang hampir sama dengan resiko, yaitu berupa rasa nyeri, pendarahan, ada juga bengkak, ada infeksi, cedera saraf rahang bawah, kemudian oroantral fistula, dan juga efek pada gigi-gigi sebelahnya atau gigi-gigi sekitarnya gitu. Oke, baik. Untuk gejalanya nih dok, tentunya kita sudah tahu maksud dari masing-masing resiko dan komplikasi tersebut. Lalu untuk gejala dari masing-masing tersebut, apakah ada ya dok ya yang perlu kita sadari sedini mungkin untuk masyarakat awam? Jadi untuk gejala dari masing-masing resiko ya kan banyak sekali poin-poinnya. Jadi akan saya jelaskan mulai dari satu persatu. Jadi yang pertama tadi adalah nyeri. Untuk nyeri ini
di poin resiko terlebih dahulu ya. Di resiko ini kan tadi saya jelaskan di awal, resiko ini terjadi pada saat proses pencabutan gigi. Lah saat proses sedang berjalannya pencabutan gigi, ada risiko akan terjadinya nyeri. Nah, kenapa bisa terjadi nyeri? Nah, ini bisa terjadi nyeri ini karena kemungkinan ada anestesi atau biusnya yang tidak adekuat atau nggak mempan istilahnya. Jadi biusnya nggak mempan, akhirnya waktu proses pencabutan ini masih terasa nyeri, masih terasa sakit gitu. Iya dok. Kalau begitu pasti ada dong ya kayak pencegahannya untuk menghadapi gejala yang tidak diinginkan tersebut. Untuk pencegahannya sendiri bagaimana ya dok ya? Untuk nyeri ini sebetulnya banyak sekali ya. Nyeri yang karena anestesi yang nggak mempan ini sebenarnya banyak sekali ya faktornya. Ada juga mungkin pada waktu proses memasukkan obat biusnya atau penyuntikan obat biusnya ini terjadi mungkin meleset gitu, nggak tepat sasaran, atau juga bisa juga karena sedang adanya infeksi akut atau radang akut pada sekitaran gigi yang sedang akan dilakukan pencabutan. Nah, itu biasanya untuk mengatasinya ya kita tambahkan anestesinya, atau bisa juga dengan kalau misalkan setelah ditambahkan kok masih juga terasa sakit, anestesinya tidak bisa berjalan, ya terpaksa harus kita tunda pencabutannya gitu. Oke dok, selain nyeri kan masih ada gejala-gejala yang lain yang mungkin akan timbul pada saat pencabutan gigi. Untuk gejala-gejala yang lain itu pencegahannya gimana ya dok ya? Jadi selain nyeri kan tadi ada pendarahan. Jadi selama proses pencabutan juga berisiko terjadi pendarahan. Kenapa bisa terjadi pendarahan? Nah, itu ada kemungkinan bisa juga terjadi gigi yang sedang dilakukan proses pencabutan ini dia dekat dengan pembuluh darah. Nah, kadang ada kalanya itu tadi ada kejadian yang tidak diinginkan, mungkin pembuluh darahnya tergeser atau terkena dengan alat pencabutan gigi sehingga terjadi pendarahan yang cukup hebat, tidak bisa, sulit untuk dihentikan gitu. Sebetulnya tetap bisa dihentikan mungkin, tapi perlu tindakan yang lebih khusus lagi gitu. Oke, untuk cedera saraf dok, apakah mungkin terjadi cedera saraf pada saat pencabutan gigi, dan cara untuk pencegahannya gimana dok kira-kira? Jadi untuk cedera saraf ini biasanya sering terjadi pada prosedur odontektomi, atau mungkin orang-orang sering menyebutnya dengan istilah operasi gigi bungsu. Lah, operasi gigi bungsu ini kadang pada beberapa pasien memiliki kondisi atau variasi anatomis di mana akar dari gigi bungsunya ini dia berdemetan dengan saraf di rahang bawah. Jadi di dalam rahang ini kan pasti ada sarafnya. Iya dok. Nah, ini kemudian gigi yang akan dicabut ini dia mepet posisinya dengan saraf. Nah, kemudian waktu dilakukan proses pencabutan, akarnya ini dia menyenggol sarafnya itu tadi. Jadi ibarat kata seperti ada ranjau. Jadi itu termasuk dalam kegiatan kejadian atau resiko yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari atau bisa juga tidak terduga gitu. Sebenarnya bisa dihindari, bisa diduga dengan adanya foto ronsen. Dari foto ronsen biasanya sudah kelihatan kalau misalkan akar gigi ini sudah mepet dengan sarafnya. Namun biasanya kita memberikan penjelasan ke pasiennya, ini nanti kegiatan pencabutan gigi ini akan beresiko terjadi cedera saraf rahang bawah itu tadi ya. Jadi mungkin kemungkinan tidak bisa dihindari, tapi kita tetap harus menjelaskan kepada pasien mengenai resiko yang terjadi tersebut. Gejalanya apa yang bisa dirasakan? Pada mungkin awal-awal nggak terasa gejalanya, tapi biasanya akan baru dirasakan setelah selesai tindakan pencabutan gigi. Biasanya akan terjadi rasa seperti kebas yang tidak hilang-hilang. Gitu. Sering nggak sih dok adanya cedera saraf pada saat proses pencabutan gigi? Sebetulnya kondisi ini cukup jarang sih, jarang terjadi. Jadi kalau misalkan dilihat dari foto ronsen itu tampak akar giginya mepet dengan saraf rahang bawah, itu pun juga nggak selalu terjadi cedera saraf gitu. Karena kan biasanya foto ronsen kan posisinya dua dimensi ini kan mungkin bisa juga dia kelihatan dia berdekatan, tapi kan bisa juga akar gigi ini yang posisinya di depannya atau di belakangnya, nggak selalu pas di akar giginya tersebut gitu. Oh iya dok. Oke, untuk yang terakhir oroantral, iya benar ya dok ya? Oroantral communication. Iya, oroantral communication. Kalau oroantral ini gimana dok? Oroantral communication ini dia hampir
hampir mirip seperti cedera saraf. Bukan berarti mirip, ini juga salah satu kondisi anatomis yang tidak bisa dihindari, namun bisa juga dilihat melalui foto ronsen. Jadi ini juga hampir sama dengan cedera saraf, ibarat ranjau juga. Jadi setelah di foto ronsen kelihatan. Sebelumnya ini biasanya hanya terjadi pada gigi-gigi rahang atas, oral communication, gigi rahang atas, terutama gigi geraham. Jadi apa sih oral communication? Oral communication ini adalah adanya hubungan antara bekas pencabutan gigi dengan sinus. Jadi rahangnya lubang, akhirnya dia tembus sampai ke sinusnya. Nah, ini juga disebabkan oleh adanya variasi atau kondisi anatomis yang mungkin juga tidak dapat dihindari gitu. Jadi seperti kondisi cedera saraf tadi sebelumnya, itu juga salah satu yang tidak dapat dihindari karena dia kondisi anatomis. Nah, ini sama juga oral communication, dia secara kondisi anatomis biasanya dilihat atau tampak dari foto ronsen, dia akarnya mepet dengan rongga sinus. Nah ini kalau misalkan ada fotonya, kita juga perlu menjelaskan pasien. Ini akan mungkin berisiko menyebabkan terjadinya terbukanya sinus yang terhubung dengan rahang atas. Tapi ini bisa diatasi, harus segera diatasi. Kalau misalkan ternyata terjadi setelah proses pencabutan gigi, ini bisa langsung diatasi dengan kita lakukan penjahitan agar kondisi tersebut tidak berlanjut. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai risiko nih, Dok, dari pencabutan gigi. Untuk komplikasi ini juga banyak ya, Dok, ya? Dari pencabutan gigi ini. Untuk komplikasinya ada nyeri yang pertama. Untuk nyeri nih, Dok, cara penanganan dan pencegahannya gimana agar tidak terjadinya komplikasi nyeri pada pasien pencabut gigi? Jadi untuk komplikasi ini kan ada juga nyeri, hampir sama seperti resiko. Jadi apa sih bedanya gitu? Nah, jadi komplikasi nyeri ini biasanya yang hampir pasti terjadi. Jadi hampir pasti terjadi setelah pencabutan, setelah efek obat biusnya habis, kan pasti ada luka di bagian rahang. Nah, itu pasti ada rasa nyeri. Itu termasuk dalam salah satu komplikasi gitu. Komplikasi yang ya cukup ringan lah ibaratnya. Nah, ini biasanya bisa ditangani dengan pemberian obat anti nyeri, obat-obatan anti nyeri. Biasanya dokter gigi memberikan atau meresepkan obat-obatan anti nyeri. Namun ada juga kondisi nyeri yang dia menunjukkan tanda-tanda nyeri yang tidak normal gitu, abnormal. Jadi kalau nyeri yang karena luka pasca pencabutan gigi, normalnya hanya terjadi mungkin pada 1 atau 3 hari pertama, nyeri ringan atau ibarat kata kemeng gitu. Tapi apabila nyeri tersebut berlanjut atau tidak menunjukkan rada-rada tanda-tanda mereda nyerinya, atau bahkan dia semakin hari semakin parah, nah itu perlu diwaspadai. Itu mungkin ada kondisi namanya yaitu dry socket atau terjadinya keradangan pada tulang penyangga gigi atau tulang yang menggangi gigi. Nah, itu biasanya dapat terjadi karena proses penyembuhan atau penyembuhan dari luka pasca pencabutan gigi yang dia tidak berlangsung dengan baik. Oke, Dok. Jadi setiap pencabutan gigi tentu aja ada komplikasinya tersendiri ya, Dok ya. Tinggal bagaimana caranya kita membedakan antara itu normal ataupun abnormal gitu. Ya, Dok ya. Jadi untuk nyeri ini kalau misalkan hanya terjadi pada 1 atau 3 hari pertama atau dalam 3 hari nyeri berangsur-angsur berkurang, itu normal. Bisa diatasi dengan obat anti nyeri. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari atau 5 hari dia tidak kunjung hilang atau bahkan semakin parah, nah itu harus segera kontrol ke dokter gigi agar dokter gigi yang menangani agar bisa segera dilakukan penanganan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi selama 1 sampai 3 hari setelah pencabutan gigi, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena itu masih normal. Untuk resiko yang kedua nih, Dok, ada komplikasi pendarahan ya. Ini gimana ya, Dok ya? Kalau terjadinya komplikasi pendarahan ini pada situasi apa dan cara penjaganya gimana? Jadi pendarahan tadi kan pendarahan selama proses pencabutan itu pasti bisa dikatakan normal, pasti keluar darah, atau apabila terjadi pendarahan yang hebat mungkin ada pembuluh darah yang kena, tapi itu sangat jarang sekali terjadi. Kemudian yang kedua ini pendarahan yang komplikasi atau pendarahan yang baru terjadi setelah pasien pulang, ke rumah, atau setelah proses pencabutan ini selesai, pasien pulang kok darahnya nggak berhenti, tetap mengucur banyak. Nah, itu apa yang terjadi? Ini biasanya terjadi karena adanya kelainan pendarahan. Jadi ada penyakit namanya kondisi kelainan pendarahan seperti hemofilia atau kondisi
pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah seperti pasien-pasien stroke, pasien-pasien penyakit-penyakit yang lain, pasien penyakit jantung yang mengkonsumsi obat-obatan golongan pengencer darah. Nah, itu biasanya juga berisiko terjadi komplikasi pendarahan setelah pencabutan gigi atau darahnya biasanya berhenti-berhenti. Atau juga bisa terjadi pada pasien yang tidak mau mengikuti instruksi pasca pencabutan. Biasanya kan pasti dokter memberikan instruksi, Pak, Bu, ini harus gigit kasa atau tapor selama berapa menit. Kemudian nggak boleh apa hal-hal yang harus dihindari, yang boleh dilakukan, yang nggak boleh dilakukan. Nah, itu kadang juga bisa memicu terjadinya komplikasi, salah satunya pendarahan yang tidak berhenti-berhenti tadi. Kalau misalkan terjadi pendarahan yang tidak bisa berhenti, apa yang perlu dilakukan? Pertama, coba jangan panik dulu, coba dilanjutkan gigit kasanya terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah 1-2 jam kok masih nggak berhenti-berhenti, disarankan untuk segera kembali ke dokter gigi atau bisa datang ke IGD. Langsung ke IGD berarti ya, Dok ya? Ya, apabila dokter giginya mungkin sudah tutup, bisa langsung ke IGD. Gitu. Untuk komplikasi yang ketiga, ini banyak sekali ya, Dok ya tentunya. Saya sering kali kalau coba gigi itu bengkak gitu loh, Dok. Apakah itu termasuk dalam komplikasi ataukah itu juga wajar gitu, Dok, terjadi? Gitu ya. Iya. Jadi untuk bengkak ini ada juga seperti nyeri tadi, ada yang merupakan bengkak yang normal, ada juga bengkak yang abnormal. Gitu. Bengkak yang biasanya kalau untuk pencabutan gigi yang bersifat mudah atau pencabutan gigi biasa, pencabutan akar gigi yang sebentar aja udah keluar, itu biasanya sih jarang terjadi bengkak gitu. Tapi untuk pencabutan seperti operasi gigi bungsu atau odontektomi yang prosesnya lama atau traumanya dia cukup besar, gitu biasanya memang dia berisiko terjadi bengkak. Bengkak ini biasanya baru terjadi sekitar 24 jam setelah pencabutan, dan ini biasanya normalnya terjadi 3-5 hari. Selama 3-5 hari pertama itu normal gitu ya. Tapi apabila bengkak ini terjadi lebih dari itu, atau tidak kunjung kempes, atau bahkan semakin membesar, atau bengkaknya mungkin 3 hari pertama nggak bengkak, tapi setelah 3 hari tiba-tiba kok baru terjadi bengkak, nah itu bisa itu perlu diwaspadai. Kemungkinan itu bisa juga tanda-tanda infeksi. Salah satu tanda-tanda infeksi begitu. Nah, karena kalau yang bengkaknya normal tadi yang terjadi 3-5 hari pertama, itu dia memang terjadi karena adanya trauma dari luka pasca pencabutan gigi yang lukanya cukup besar, sehingga tubuh memberikan respon normal, yaitu dengan adanya bengkak itu tadi. Gitu. Untuk infeksi, Dok. Kalau infeksi kan mungkin jarang atau sering ya, Dok ya, komplikasi terjadinya infeksi pada saat pasca pencabutan gigi itu. Untuk infeksi ini sebetulnya cukup kecil ya, sangat kecil sekali resikonya atau angka kejadiannya, mungkin bisa di bawah 1%. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Ya, dalam hal ini kita tetap harus menjelaskan ke pasien resiko atau komplikasi tersebut yang mungkin terjadi. Nah, biasanya infeksi ini bisa terjadi, yang sering terjadi pada kondisi pasien-pasien yang memiliki kondisi-kondisi bawaan seperti kondisi imunitas tubuh yang kurang bagus, atau kondisi imunokompromis. Biasanya paling sering kondisi diabetes, atau kondisi imunodefisiensi seperti penderita HIV, atau pasien-pasien yang konsumsi obat-obatan imunosupresan, atau seperti pasien-pasien yang memiliki kondisi yang memerlukan obat-obatan tersebut gitu. Nah, sebetulnya dry socket tadi sebetulnya juga salah satu kondisi infeksi gitu, yang saya sebutkan tadi, yang kondisi keradangan pada tulang itu tadi gitu sih. Untuk penanganannya ya, kalau misalkan terjadi infeksi, biasanya gejalanya itu tadi, salah satunya nyeri yang tidak kunjung mereda, dan juga terjadi bengkak juga tidak kunjung mereda, atau dia yang semakin lama dia semakin membesar. Oke, Dok. Untuk cedera saraf rahang bawah, itu saya baru pertama kali dengar, Dok, ada cedera saraf di rahang bawah. Itu gimana ya, Dok ya? Terus apakah mungkin terjadi? Ya hampir sama seperti yang resiko tadi kan, ada cedera saraf ya. Cedera saraf mungkin pada saat resiko itu pada saat proses pencabutan giginya tidak langsung terasa cedera sarafnya, tapi baru terasa setelah efek obat biusnya itu habis gitu. Rasanya gimana? Rasanya itu tadi
rasanya kayak geringgingen rahangnya, kayak kesemutan, kebas gitu ya dok ya. Jadi karena saraf rahang bawah, sarafnya kebanyakan adalah saraf sensoris. Jadi rasa yang dirasakan tadi dia kebas atau kayak kesemutan gitu. Itu tergantung dari derajat resikonya, sebesar apa cedera saraf itu terjadi. Kalau misalkan dia cukup besar cedera sarafnya terjadi, mungkin juga bisa juga itu bersifat permanen atau selamanya akan merasa seperti itu. Tapi kalau misalkan dia hanya cedera sarafnya hanya kecil, itu mungkin masih bisa dilakukan dengan pemberian pengobatan atau vitamin saraf, mungkin masih bisa kembali seperti semula. Oke. Untuk ini istilah baru ya dok ya bagi saya ya, oroantral fistula itu apa ya dok ya? Oroantral fistula ini sebetulnya hampir sama seperti yang awal tadi, oroantral communication. Namun oroantral fistula ini adalah oroantral communication yang tidak segera tertangani gitu. Jadi apabila dia, yang saya bilang tadi, pencabutan gigi atas, namun dia ada lubang, terjadi lubang ke sinusnya, ada lubang ke sinusnya. Nah itu kalau tidak segera ditangani, lubang itu akan bersifat permanen gitu. Sehingga gejalanya apa yang terjadi pada waktu kita minum? Nah ini air yang kita minum ini dia akan masuk ke sinus, jadi seolah-olah dia masuk ke hidung gitu. Iya dok. Jadi seperti itu tanda gejalanya. Itu juga bisa ditangani dengan ditutup dengan penjahitan. Ada prosedur operasi khusus untuk operasi ya dok ya. Operasi khusus untuk menangani oroantral fistula itu tadi. Apabila dia baru saja terjadi, namanya oroantral communication, itu bisa langsung ditutup. Tapi kalau sudah lama dibiarkan, akan terbentuk saluran yang permanen itu tadi, itu akan menjadi namanya oroantral fistula. Oke, untuk yang terakhir dok, komplikasi mengenai efek pada gigi sebelahnya bisa ya dok ya? Jadi tetangganya itu diusik gitu bisa ya akibat pencabutan gigi? Iya bisa. Jadi apabila gigi yang sudah dicabut, setelah dilakukan pencabutan, itu idealnya dia harusnya segera diganti dengan gigi palsu gitu. Untuk selain pertama untuk agar bisa pengunyahan terjadi dengan maksimal, itu agar juga gigi sebelahnya tidak terpengaruh. Apa sih pengaruhnya? Jadi gigi sebelahnya itu dia akan cenderung bergeser ke spis atau tempat yang kosong yang sudah tidak ada giginya itu tadi. Akhirnya giginya jadi miring, spesnya akan menjadi semakin sempit. Kemudian pada saat suatu hari nanti akan memutuskan untuk memakai gigi tiruan atau memasang gigi tiruan, space-nya sudah nggak cukup lagi, sudah bisa dimasuk gigi tiruan lagi begitu. Jadi idealnya harus segera. Sebetulnya proses ini nggak langsung terjadi dalam waktu yang lama gitu. Waktu apabila dibiarkan terlalu lama, namun biasanya dalam waktu bertahun-tahun gitu. Selain itu juga berpengaruh pada gigi lawannya. Misalkan yang dicabut gigi bawah gigi lawan yang atasnya dia akan melorot ke bawah, atau istilahnya dia akan terjadi ekstrusi gitu, atau supraposisi. Kalau yang dicabut gigi atas, gigi bawahnya yang dia akan dia motot ke atas. Biasanya giginya akan seolah-olah dia jadi motot, atau secara klinis dia akan seperti memanjang gitu. Ini juga bisa juga mengganggu proses pembuatan gigi tiruan yang selanjutnya. Kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, dia akan mepet ke mototnya akan terlalu parah, akhirnya dia mepet ke gusi gigi yang lawannya itu tadi. Akhirnya sulit untuk dibuatkan gigi tiruan yang akan datang. Mengingat risiko dan komplikasinya banyak sekali ya dok ya, tentunya membuat masyarakat itu takut untuk cabut gigi. Apakah cabut gigi itu berbahaya dok kalau melihat risiko dan komplikasinya yang sebegitu banyaknya ya? Iya, jadi risiko dan komplikasi ini bukan tujuannya untuk menakut-nakuti, saya bilang di awal tadi, bukan tujuannya untuk menakut-nakuti, tapi agar memberikan wawasan, agar resiko itu yang kemungkinan bisa dihindari, agar dapat dihindari. Apabila terjadi juga bisa mengetahui penanganan pertamanya yang perlu dilakukan apa, kayak gitu. Jadi semua resiko ini bukan resiko yang pasti terjadi. Jadi ada juga yang dia bisa dihindari dengan apa? Dengan mematuhi instruksi yang diberikan oleh dokter gigi setelah pencabutan gigi. Misalkan nggak boleh apa ya dituruti. Kalau misalkan ya harus ngapain ya
ya diikuti instruksinya agar meminimalisir terjadinya risiko atau komplikasi, atau apabila risiko komplikasi itu terjadi agar tidak terlalu parah risiko atau komplikasinya terjadi. Gitu. Jadi lebih baik ya cabut gigi aja ya kalau dianjurkan ya dok ya. Bukan berbahaya, jadi bukan berbahaya. Pasti dokter gigi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah ini berpotensi menimbulkan risiko atau komplikasi atau tidak, kayak gitu. Nanti pasti akan dijelaskan ke pasiennya. Misalkan berisiko seperti ini begitu. Oke dok. Untuk yang terakhir dok, kalau di masyarakat secara awam seperti saya masyarakat awam ya, banyak sekali mitos-mitos yang berkembang mengenai pencabutan gigi dok. Salah satunya ini yang agak lucu ya dok sebenarnya, cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan. Oh gitu. Iya dok ya. Itu memang masuk akal atau mitos atau fakta atau gimana ya dok ya? Ya, jadi untuk pencabutan gigi yang bisa buta itu terutama untuk gigi atas ya kan, itu adalah mitos. Oh mitos, oke. Jadi dia nggak ada hubungannya sarafnya terpisah antara saraf pada gigi dan juga saraf pada mata gitu. Namun ada beberapa kondisi infeksi gigi rahang atas yang dia sampai terjadi infeksi, itu dia infeksinya kemungkinan akan menyebar sampai ke mata, itu bisa gitu. Maka dari itu kondisi gigi yang berisiko infeksi berulang yang sudah tidak bisa tertangani itu harus segera dicabut agar dia infeksinya tidak menyebar kemana-mana. Di poli gigi kami sering mendapatkan rujukan dari polimata, terutama pada kasus-kasus uveitis anterior. Itu diketahui dia salah satu pencetusnya adalah adanya kondisi infeksi kronis pada gigi atau gigi yang berlubang atau gigi yang sudah rusak, kondisi masalah gigi yang tidak tertangani atau dia terjadi dalam waktu yang lama. Nah itu kami sering mendapatkan konsulan dari polimata agar mencabut gigi-gigi yang sudah nggak bisa dipertahankan itu dicabut. Nah setelah itu pasien kami tanyai bagaimana keluhan matanya. Nah setelah dilakukan pencabutan itu, alhamdulillah keluhan matanya sudah berkurang dengan berdampingan dengan proses pengobatan di dokter mata di poli. Jadi yang membuat kebutaan itu bukan cabut giginya ya dok ya, malah infeksi pada gigi yang rusak. Iya, gitu, infeksinya secara tidak langsung bisa menyebabkan masalah pada mata gitu. Baik dok. Terima kasih Dr. Jerry atas waktunya di podcast season 1. Ya, sama-sama. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi para penonton di rumah dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.